Kalau di CV nyantumin best partisipan tuh keren gak sih? Ya keren lah Mas ya. Nah, itu di CV juga kepake gitu. Halo, hai Metisian, welcome to Metox, podcastnya anak matematika. Senang banget rasanya aku, Najia Daherani, menyapa kalian di acara podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan membicarakan seputar LKMMD. Nah, dari kalian pasti udah gak asing lagi ya soal LKMMD. Bakalan banyak info menarik buat kamu, so jangan sampai ketinggalan, tetap stay dan no skip-skip. Sebenarnya di LKMMD ada apa aja sih? Tapi sebelum masuk ke pembicaraan topik, kali ini kita Kedatangan nih tamu spesial kita yaitu Mas Faril. Halo Mas Faril, gimana kabarnya hari ini? Halo Naja. Selamat siang ya. Alhamdulillah kabar aku sekarang baik-baik aja ya. Gini aja sih, kuliah, ngurusin ini itu. Ya gini-gini aja. Nah, Lagi sibuk apa nih Mas? kalau aku sih ini kan sekarang aku saat ini alhamdulillahnya diamanahi sebagai Kadif pengembangan dan pemberdayaan mahasiswa di PSDM BMFSM tahun ini gitu. Jadi aku membawahi beberapa kegiatan kaderisasi di FSM lah, kayak gitu. Oke, keren banget ya. Oke, nah kali ini tuh aku cuma mau nanya-nanya sedikit nih ke Mas Faril. Kalau boleh tahu, kemarin tuh Mas Faril dasarnya tuh di fakultas mana sih Mas? Oke, kalau tahun lalu tuh aku dasarnya di FSM ya. Aku dasarnya di FSM, di fakultas sendiri. Nah, apa sih yang menarik di LKMMD FSM? Oke, kenapa aku milih dasar di FSM? Sebenarnya aku tuh waktu tahun lalu, waktu jadi maba ya, hitungannya masih maba, aku kan dapet info-info soal LKMMD tuh taunya dari cutting gitu ya, dari cutting di BEM, terus senior juga, aku taunya dari sana. Nah di situ aku masih belum tahu nih dasar FSM tuh kayak gimana, apa yang menonjol dari dasar FSM. Jadi aku waktu itu sempat daftar di dasar psikolog sama dasar FISIP. Nah, dua-duanya ketolak tuh. Di psikolog tuh gagal di wawancara, udah berkas tuh lolos, cuman gagal di wawancara sama LGD. Terus kalau misalnya di FISIP itu sebelum daftar berkas udah ditutup duluan formnya, jadi aku ngelewatin deadline. Iya, biasa deadliner. Ya sama sih Mas. Nah, kan emang anak muda sekarang tuh deadliner. Nah, jadi gitu, aku di psikolog tuh gagal diwawancara, di FISIP nggak sempet daftar. Nah, terus yang terdekat setelah psikolog dan FISIP, FSM. Jadi lah aku daftar FSM. Kenapa aku milih daftar FSM? Karena aku kan, menurutku brandingan dasar itu sangat perlu di maba sih. Soalnya kan mereka masih belum tahu apa-apa ya. Nah, saat itu yang nge-branding ke aku tuh yaitu perwakilan dari psikolog, FISIP sama FSM. Jadi aku tertariknya join ke situ. Berarti ini kayak mengembangkan rumah sendiri gitu ya, sesuai prinsip matematika gitu. Iya. Ya betul. Oke, nah selanjutnya nih Mas, aku mau nanya kalau terkait pengalaman nih, pengalaman LKMMD FSM kemarin tuh kayak gimana sih Mas? Kayak awalnya gitu gimana, terus vibe suasananya tuh kayak gimana, tegang kah, enjoy kah, atau kayak gimana lah, boleh diceritain nggak Mas? Jadi aku hanya bisa menceritakan pengalaman aku tahun lalu aja. Jadi tahun lalu ya sebenarnya vibes-nya tergantung pembawaannya kita sendiri, bagaimana kita menjalani dasar itu sendiri. Kalau misalnya pembawaan kita ya bete, uring-uringan, kesel, pasti bawaannya nggak enak. Tapi kalau misalnya kita bawaannya seneng, nyari cuci mata misalnya gitu ya, kalau misalnya cowok gitu, terutama buat cowok-cowok kan pasti suka gitu nyari cewek-cewek di pin. Nah itu sebenarnya perlu juga sebenarnya buat cuci mata gitu kan, kayak misalnya pusing gitu dengerin materi terus gini-gini, ya udah cari cuci mata lah. Dan ya untuk rangkaian kegiatannya sih seru ya, maksudnya menurutku panitia tahun lalu membuat LKMMD FSM-nya runtut lah gitu. Jadi saya selaku peserta pun nerimanya dengan enak. Oh, jadi gitu. Nah, dari sekian banyak rumor-rumor
Itu gimana sih Mas Faril menanggapi rumor-rumor yang ada, kayak misal rumor-rumor tentang yang paling lama lah, atau kedisiplinannya, terus penugasannya yang menumpuk atau bagaimana, itu Mas Faril menanggapinya seperti apa? Oke, soal rumor ya. Sebenarnya soal rumor tuh yang paling sering keluar ketika dasar ini memulai gitu ya. Berarti kemarin-kemarin tuh. Dan menurutku maba-maba tuh perlu rumor karena mereka tahu karakteristik dari sebuah dasar di fakultas tertentu tuh dari rumor itu. Misalnya, kalau dari aku sendiri percaya rumor karena ya balik lagi tuh, aku waktu itu belum dapat brandingan, aku nggak tahu perbedaan dasar di fakultas ini apa, dasar di fakultas ini apa. Ya rumor itulah mempunyai peran bagaimana si fakultas tersebut membentuk karakteristik dasarnya. Kayak misalnya paling lama sempet tuh tahun lalu, ini kan aku berbicara soal tahun lalu ya. Tahun lalu aku dapat rumor katanya yang paling lama tuh FSM. Terus paling penugasan dan paling paling disiplin dan paling wah gitu, paling mantep itu FT. Kayak gitu. Jadi maksudnya mereka semua pasti punya rumor-rumornya masing-masing sih, dan biasanya yang ngebuat rumor tuh orang yang dasar di tahun-tahun sebelumnya, dan menurutku rumor tuh biasanya benar sih. Jadi aku percaya aja, dan menurutku itu penting buat maba sih. Kayak gitu aja. Nah, kalau boleh tahu, kalau FSM tuh berapa lama sih, Mas? Kemarin Kira-kira ya? kemarin. Oke, yang kemarin tuh 5 bulan sampai 4 bulan, 5 bulanan lah. Kalau nggak salah ya, aku lupa ingat juga. Ya 4 bulan, 5 bulanan. Dan teman-teman nanti kalau ada rumor-rumor bisa disaring dulu ya, dipilih gitu ya kan. Nah, selanjutnya nih, enak nggak enaknya ikut dasar itu apa aja sih Mas? Oke, enaknya ikut dasar. Sebenarnya yang namanya pelatihan tuh banyak positifnya ya teman-teman. Maksudnya contohnya yang basic-basic aja lah, kayak misalnya ketika kalian mengikuti sebuah pelatihan, kalian pasti bakal mendapatkan relasi, ilmu, pengalaman, wawasan yang kayak gitu-gitu. Cuman mungkin yang membedakan pelatihan LKMM di sini terutama dan pelatihan-pelatihan lain, mungkin aku bisa dibilang karena di sini LKMM tuh ada panduan dari Ditjen Dikti kalau nggak salah ya. Jadi di situ ada panduannya, materi apa saja yang perlu dibawakan, kegiatannya kayak gimana, juklaknya seperti apa, juknisnya kayak gimana. Jadi menurutku ini sudah ibaratnya bukan terjamin ya, tapi pemerintah pun sudah mengetahui akan adanya kegiatan ini. Kayak gitu. Jadi tentunya ilmu yang didapat juga emang bisa diaplikasikan di kehidupan kamu berorganisasi selama kuliah. Kayak gitu. Dan yang paling penting menurutku ketika kamu ikuti dasar tuh, kamu bisa meningkatkan rasa sensitivitas kamu terhadap isu sosial di lingkungan sekitar. Apalagi kepada orang-orang yang tertarik politik ya, itu ngebantu banget menurutku, karena ya namanya juga mahasiswa erat ya misalnya dihubungkan dengan politik kayak gitu. Jadi itu juga meningkatkan rasa sensitivitas, jadi lebih peka. Dan yang terakhir tuh biasanya ketika kamu mengikuti sebuah kegiatan pelatihan LKMM terutama, itu bisa ngebentuk pola pikir kamu menjadi lebih kritis. Banyak ya enaknya. Nah, kalau nggak enaknya tuh kayak gimana Mas misalnya? Kalau nggak enaknya, sebenarnya nggak enaknya tuh ya balik lagi ke orang tersebut ya. Ketika kamu mengikuti kegiatan pelatihan, berarti kan kamu nambah kegiatan satu nih. Nah, dari nambah kegiatan satu ini, bagaimana cara kamu menyikapi ini? Kalau misalnya manajemen kamu buruk, itu berimbasnya ke yang lain. Jadi kamu seolah-olah sibuk banget, kurang tidur lah, kurang main sama temen lah, nggak ada waktu buat makan lah, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ada nambah kegiatan terus manajemen kamu baik, ya bisa kehandle itu semua gitu, walaupun sebenarnya nambah kesibukan. Ya paling gak enaknya itu nambah kesibukan. Balik lagi ke manajemen kamu. Oke, jadi seperti yang kita tahu, kalau sibuk itu kita harus pinter-pinter ya manajemen waktu kayak gitu kan ya Mas. Jadi Ya, tergantung betul. pribadinya sendiri gitu Ya kan. betul. Apalagi ini kan buat maba-maba ini kan LKMMD buat maba ini kan sudah LKMM Pradasar ya. Dari Pradasar itu kan ada
materi tentang manajemen waktu. Nah, bisa diaplikasiin juga nih. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih. Bentar. Dengar-dengar kemarin itu Mas Faril jadi peserta terbaik ya di LKMD? Ya, begitulah. Kenapa gitu bisa jadi peserta terbaik? Kenapa ya? Sebenarnya aku sering-sering ikuti peraturan aja sih. Kayak misalnya kan tiap kegiatan pasti punya SOP lah, punya peraturan. Perhatiin di situ SOP-nya kayak gimana, apakah kalian boleh ini, boleh itu, aku perhatiin. Terus harus konfirmasi sana sini. Pokoknya aku nurut lah, aku jadi peserta yang nurut. Aku ikuti peraturannya. Terus kalau misalnya ada kesempatan bertanya ya aku langsung eksekusi nanya aja gitu kan. Jadi di situ mungkin hasil nilai aku berbeda mungkin. Aku juga nggak tahu sebenarnya. Pada normal-normal aja kok. Jadi yang penting kita aktif gitu kan ya Mas. Kalau ada tugas dikerjain, terus kalau ada kesempatan nanya ya nanya gitu kan ya Mas. Betul. Yang penting aktif itu yang harus digarisbawahi itu. Jadi peserta terbaik cukup aktif aja atau ada yang lain nih Mas? Kan kalau misalnya emang kamu mau aktif tuh kan maksudnya gak sekedar nanya kayak misalnya pertanyaan kayak stupid question gitu kayak Mas 1 sama 1 berapa, kan itu kayak misalnya basic pertanyaan gitu, basic question gitu kan, gak bisa lah kayak gitu nanyanya. Nah ini juga tadi bisa ngebentuk pola pikir kamu yang kritis ketika kamu dihadapkan pada sebuah materi dan kamu harus mencari kelemahan dari sebuah materi itu. Nah di situ tuh poinnya tuh, kamu harus, soalnya dari aku sendiri pun kayak gitu. Aku misalnya dapat materi yang bagus dan aku rasa enak nih materinya. Aku punya target, aku harus nanya di sini, aku harus aktif di sini. Aku carilah kelemahan dia, aku cari kelemahan materinya di mana, argumen dia salahnya di mana, bukan salah maksudnya kelemahannya gimana argumennya. Aku cari, makanya aku bilang tadi bisa membentuk pola pikir yang kritis. Dan itu tadi tips and triknya ya aktif. Terus aktifnya juga maksudnya pertanyaannya juga yang sedikit kritis gitu, yang berbobot, terus ikutin peraturan dan apa ya, jarang-jarang lah gitu melanggar peraturannya. Kayak gitu sih. Bisa mungkin gak usah ngelanggar ya Mas? Iya benar. Kalau Mas Faril sendiri gak pernah ngelanggar nih Mas kemarin? Kalau misalnya ditanya pernah nggak pernah ya pernah sih ya, namanya juga manusia nggak luput dari kesalahan. Cuman jangan sering aja kayak gitu. Oke, jangan sering ya guys. Selanjutnya manfaatnya tuh apa sih Mas kalau kita jadi peserta terbaik gitu Bu? Manfaat sih ini sih yang paling penting tuh orang-orang jadi tahu kamu bahwa kamu tuh orang yang aktif gitu, ibaratnya gitu. Kan namanya juga peserta terbaik. Dari predikat peserta terbaik aja menunjukkan gitu kalau kamu tuh terbaik dari sekian orang. Ya kan, ya walaupun sebenarnya predikat kayak gitu-gitu aja, tapi itu kan penting ya, tergantung. Kalau misalnya orang itu nggak penting ya penting. Tapi kalau menurutku itu penting. Kesatu, orang-orang jadi lebih tahu kamu. Terus kedua, kalau di CV nyantumin best partisipan tuh keren gak sih? Ya keren lah Mas ya. Nah, itu di CV juga kepake gitu. Terus yang ketiga ya bangga aja gitu bisa jadi yang terbaik dari sekian banyaknya orang. Ini bagus nih buat ngisi CV kalian guys. Pasti kedepannya itu gak banget buat diri kita sendiri ya kan. Oke, nah mungkin itu aja yang mau aku tanyain ya Mas. Dari Mas Faril ada yang mau disampaikan lagi? Oke, mungkin aku ini sih Naj, boleh ngasih beberapa info nggak nih, soalnya kan LKMD FSM juga lagi buka ya. Oh iya guys, silahkan Mas, silahkan. Oke, mungkin nanti buat teman-teman matematika di sini yang ingin mendaftar dasar, kan kemarin udah sempat ada FEB, FIB, psikolog gitu. Mungkin bagi yang belum sempat mendaftar bisa daftar juga nih di FSM ya. Di FSM kebetulan kemarin juga udah buka dan bisa dilihat di situ berkas-berkasnya, nggak ribet kok. Disiapin aja berkasnya, terus nanti diisi formnya, dan gak nyesel lah kalian kalau misalnya emang kalian mau aktif di organisasi, ikutin dasar. Biar sekalian pol-polan gitu, nggak setengah-setengah gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah gimana nih? Pada tertarik kan ya ikutan dasar? Cus daftar, ikuti prosesnya juga. Ingat, kesempatan gak datang 2 kali, oke? Kalau gitu sampai di sini dulu pembicaraan kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode Metalk selanjutnya. Dadah, see you, bye-bye.